Kalau Dokter Hilal tadi melihat sudah ada problem yang sebetulnya sudah jelas, tapi mungkin penanganannya memang masih perlu dukungan terus. Kemudian yang bisa dilakukan Dokter Hilal untuk hari ini dan ke depannya akan apa saja Dokter Hilal? Ya, untuk hari ini dan ke depannya kami eh, tetap harus memperkuat eh, kesiapan yang ada di rumah sakit, Ya. mengevaluasi apa yang dibutuhkan, eh, terutama dalam hal keberlangsungan pelayanan ini agar tetap eksis di tengah ancaman. Ancaman itu tidak hanya dari luar tapi ancaman dari dalam, yaitu bertumbangannya tenaga medis kami. Di samping tuntutan bahwa rumah sakit itu harus memberikan pelayanan yang baik, menambah jumlah kapasitas, kemudian tuntutan-tuntutan tersebut itu bisa kita jawab manakala kebutuhan dari rumah sakit itu juga bisa dipenuhi oleh stakeholder atau pihak-pihak yang berwenang, termasuk diantaranya dana klaim COVID sendiri yang sudah beberapa bulan tidak cair. Oke. Ya. Sementara tuntutan untuk penambahan ruang itu tidak hanya menambah kapasitas, tapi ada beberapa yang harus dipenuhi, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana, bed, kemudian alat bantu, ventilator, HFNC, obat-obatan, kemudian tenaga suplai APD, kemudian kecukupan vitamin maupun gizi untuk tenaga medis dan sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah di sini kami melihat bahwa pre-hospital itu juga sangat diperlukan karena untuk memilah pasien yang kegawatan, kemudian pasien yang masuk ke ICU COVID maupun pasien yang harus ada di tempat penampungan. Karena tempat penampungan yang disediakan oleh Pemkab sendiri, kami akan merujuk kemarin tidak mampu karena sudah penuh. Maka ide yang disampaikan oleh Pak Dodo tadi, kami benar-benar berharap bisa terrealisasi. Untuk itu PDM bisa melihat apakah ada suatu tempat penampungan yang sementara yang bisa untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi dengan gejala ringan. Untuk tenaganya mungkin bisa dibantu oleh tenaga-tenaga memobilisasi dari mahasiswa tingkat akhir atau yang baru lulus dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Muhammadiyah Kudus dengan dibantu dengan jejaring MPKU. Itu yang kami harapkan sehingga beban rumah sakit ini bisa dikurangi. Oke, baik. Pak Dokter, mungkin sedikit Mbak Kornita, untuk menyulap satu ruang jadi ruang COVID perlu berapa biayanya? Untuk satu ruang di ruang COVID untuk yang ideal atau pre-hospital tempat kalau untuk yang pasien gawat yang dirawat dengan gejala yang berat mungkin bisa di rumah sakit, tapi yang dengan gejala ringan atau perlu isolasi itu bisa di tempat penampungan yang sederhana seperti yang sekarang dilakukan oleh pihak TNI, yaitu akan membuat suatu tenda-tenda darurat. Kalau tenda darurat itu kalau dari segi sirkulasi maupun kelayakannya itu kurang layak. Apabila diberikan AC maka ventilasinya tidak cukup bagus untuk sirkulasi virus itu sendiri. Apabila tidak AC maka tenda itu sangat panas. untuk ruang isolasi. Maka tempat-tempat layanan umum seperti aula ataupun berak atau bangsal yang mempunyai sirkulasi atau ventilasi yang cukup itu mungkin lebih layak ya untuk menampung pasien-pasien dengan gejala ringan dengan pengawasan dari dokter yang akan kami kirim di tempat penampungan itu maupun perawat dan dibantu dengan mobilisasi tenaga kesehatan dari unsur Fakultas Kesehatan maupun Keperawatan